Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Misteri Cahyanti, NIM 210302140065 dari program studi Matematika kelas 2021E. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Masa awal kehidupan. Peradaban awal manusia purba di Indonesia dibagi dalam dua zaman, yaitu yang pertama zaman batu. Zaman batu terdiri dari zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Yang kedua, zaman logam. Zaman logam terdiri dari zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Berdasarkan temuan artefak dan fosil manusia yang beragam mulai dari Pithecanthropus erectus, Homo wajachensis, dan Homo sapiens sebagai manusia terakhir modern yang menjelaskan bahwa nilai-nilai kehidupan sudah mengacu kepada nilai selanjutnya menjadi indikator nilai Pancasila. Pada zaman batu tua, alat-alat dibuat dari batu kasar yang tidak diasah dan dihaluskan. Alat-alat dari batu kasar pada zaman batu tua ini adalah chopper atau kapak genggam. Kehidupan masyarakat pada zaman batu tua masih sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka sangat bergantung pada alam. Oleh karena itu, tempat tinggal mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tempat yang ditinggali adalah daerah yang subur dan banyak menyediakan bahan makanan. Pada zaman batu tengah, alat-alat masih sama dengan zaman batu tua, yaitu berbentuk kasar, tidak diasah dan tidak dihaluskan. Alat-alat yang dihasilkan pada zaman ini antara lain kapak genggam dan kapak pendek. Pada zaman batu muda, alat-alat dibuat dari batu yang sudah diasah dan dihaluskan. Selain itu, pembuatan alat-alat ini sudah mulai memperhatikan nilai seninya. Alat-alat dari batu pada zaman batu muda ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Masyarakat pada masa batu muda ini sudah hidup menatap dengan membuat dan menempati rumah-rumah yang terbuat dari kayu, bambu, dan daun-daunan. Mereka sudah hidup berkelompok, membentuk suatu masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka bercocok tanam dengan menggunakan kapak lonjong dan kapak persegi. Pada zaman batu besar, banyak bangunan yang dibuat dari batu-batu yang besar. Bangunan-bangunan pada zaman batu besar ini antara lain menhir, dolmen, punden berundak, peti kubur, kubur batu, dan arca-arca. Zaman tembaga adalah zaman ketika manusia menggunakan tembaga sebagai bahan untuk membuat alat-alat untuk kebutuhan hidupnya. Zaman perunggu adalah zaman manusia membuat alat-alat dengan menggunakan perunggu. Alat-alatnya antara lain adalah kapak corong, nekara, dan moko. Zaman besi adalah zaman manusia membuat suatu alat dengan terlebih dahulu melebur besi dari bijinya, kemudian menuangkan ke dalam cetakan, menjadi alat-alat seperti mata kapak dan mata tombak. Nilai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan sudah mencerminkan adanya hakikat nilai Pancasila, meliputi yang pertama nilai religi, kedua nilai kemanusiaan, ketiga nilai persatuan, keempat nilai demokrasi atau Pancasila, dan yang kelima nilai keadilan. Nilai religi. Kehidupan religi manusia awal ini mulai nampak pada masa peradaban zaman batu muda atau Neolitikum. Keyakinan terhadap kekuatan di luar manusia ini menjelaskan bahwa pada waktu itu sudah mengenal adanya pemujaan yang disebut sebagai animisme dan dinamisme sebagai wujud religious behavior. Aktivitas religi juga mulai nampak pada saat upacara dari ritual upacara yang masih nampak pada masa kini, yaitu ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, pemujaan roh leluhur, dan sebagainya. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal melalui ritual upacara mulai penguburan sampai pemujaan arwah, dan nilai ini juga nampak dalam kehidupan sosial dengan adanya interaksi dan komunikasi sosial yang dapat ditemui dari beberapa artefaknya seperti sistem barter dan juga hidup nomaden. Nilai persatuan.
Nilai persatuan nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sudah terpola seperti adanya pembagian kerja, yaitu kaum pria mencari makanan, sedangkan kaum wanita menetap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anak. Nilai demokrasi atau Pancasila. Kehidupan organisasi awal nampak dengan terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam. Sistem barter untuk memenuhi kebutuhan masing-masing desa komunal didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah sesuai pemenuhan kebutuhan hidup utama atau subsisten. Perkembangan perkampungan teratur mulai membutuhkan seorang pemimpin yang berfungsi sebagai pemimpin di bidang sosial, politik, dan keagamaan. Konsep primus inter pares menjadi salah satu wujud untuk menampilkan sosok pemimpin yang dapat diandalkan. Nilai keadilan. Kehidupan desa komunal membawa konsekuensi pada pola kehidupan untuk saling melengkapi disebut sebagai pola gotong royong. Masa kerajaan tradisional awal. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia mulai berkembang ketika ada pengaruh asing masuk ke Indonesia. Masuknya pengaruh asing tidak lepas dari posisi strategis Indonesia yang berada di jalur perdagangan zaman kuno, yaitu India dan Cina. Jalinan hubungan dagang dengan India lambat laun melahirkan penetrasi budaya. Keberhasilan penetrasi budaya itu nampak dari keberadaan berbagai kerajaan di Nusantara baik yang bercorak Hindu maupun bercorak Buddha, seperti Kerajaan Kutai, Mataram Hindu, Tarumanegara, Sriwijaya, Kediri, Singasari, Bali, Majapahit, dan Mataram Islam. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Yang pertama, nilai religi. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Nusantara sejak abad kedua Masehi, dibuktikan dengan penemuan patung Buddha dari perunggu di Jember dan Sulawesi Selatan. Pada masa Rakai Pikatan juga berkembang agama Hindu yang berkembang bersama ajaran Buddha. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang nampak dalam ajaran Hindu adalah sistem kasta yang ada di Indonesia tidak sama dengan sistem kasta di India. Tidak adanya perbedaan ras, suku, agama, dan golongan dalam proses interaksi mendorong beraneka bangsa dapat hidup nyaman di Indonesia. Yang ketiga, nilai persatuan. Unsur persatuan mulai nampak ketika perpaduan budaya ini berkembang di bidang politik. Kutai sebagai kerajaan awal Hindu menjadi salah satu bukti fisik yang masih dapat dibaca pada prasasti 7 buah yupa. Dalam isi prasasti ini menyebutkan bahwa Mula Warman sebagai salah satu perekat masyarakat dan para Brahmana yang berjasa menyebarkan ajaran Hindu. Yang keempat, nilai demokratis atau musyawarah. Pengaruh Hindu-Buddha yang paling nyata di bidang politik di Nusantara ialah diperkenalkannya sistem kerajaan. Sebelumnya, kedudukan pemimpin dalam masyarakat Nusantara ialah orang yang dituakan oleh sesamanya atau disebut primus inter pares. Sesuai dengan sistem kerajaan yang berlaku di India, kedudukan pemimpin dalam masyarakat berubah menjadi mutlak dan turun-temurun berdasarkan hak waris atau dinasti yang sesuai dengan peraturan hukum kasta. Yang kelima, nilai keadilan. Salah satu contoh keadilan yang dibuat raja semasa hidupnya untuk rakyat yaitu yupa peninggalan Raja Mula Warman berisi tentang kebaikan budi raja bersedekah tanah, hasil bumi, dan sapi pada para Brahmana yang datang ke Kutai. Masa kerajaan nasional. Masa kejayaan kerajaan Nusantara mulai dari kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi bukti bahwa perjalanan bangsa Indonesia memiliki kedudukan penting. Zaman Majapahit, abad ke-14, makna Pancasila pada masa itu lebih dikenal sebagai Pancasila Krama yang memiliki 5 elemen dasar pembangunan karakter bangsa, yaitu pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, kedua, tidak boleh mencuri, ketiga, tidak boleh berjiwa dengki, keempat, tidak boleh berbohong, dan yang kelima, tidak mabuk minuman keras. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, nilai religi. Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama Buddha Mahayana terpenting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Ajaran Buddha tidak mengenal sistem kasta.
Ajaran ini diarahkan dalam kebijakan Sriwijaya untuk memperbaiki dan mengembangkan kemakmuran melalui kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Ketiga, nilai persatuan. Persatuan juga dibuktikan melalui perkawinan politik antara Raja Airlangga di Kediri, Jawa Tengah dengan Putri Raja Sriwijaya untuk melestarikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa komunikasi. Yang keempat, nilai demokrasi atau Pancasila. Semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Nagari. Dan yang terakhir, nilai keadilan. Sriwijaya berusaha memajukan kehidupan masyarakatnya melalui jalur niaga dan maritim yang bersifat insulair, interinsulair, dan internasional. Nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Majapahit. Yang pertama, nilai religi. Kehidupan keagamaan masa Kerajaan Majapahit mengutamakan sikap toleransi tinggi. Hal ini terbukti bahwa pada masa Kerajaan Majapahit berkembang 3 ajaran agama yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ditunjukkan dengan memberikan kebebasan desa untuk berotonomi khusus guna menjadi tentram, damai, dan tertib. Yang ketiga, nilai persatuan. Kebersamaan orang-orang Tumapel dan masyarakat Madura bersatu dengan bala tentara Tartar dari Cina Mongol untuk menyerbu Jayakarta. Yang keempat, nilai demokrasi atau Pancasila. Struktur pemerintahan Majapahit dikelompokkan ke dalam 4 badan, yaitu yang pertama Raja dan Kerabat Raja, yang kedua Dewan Penasehat Raja, yang ketiga Dewan Menteri, dan yang keempat para gubernur provinsi. Yang terakhir, nilai keadilan. Upaya keadilan dan kesejahteraan sosial mulai dibangun melalui pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Masa Pergerakan Nasional Indonesia. Bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial yaitu yang pertama pendidikan kolonial. Penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial terjadi praktek diskriminasi, di mana anak-anak dibedakan sekolahnya berdasarkan tingkat ekonomi. Yang kedua, perguruan kebangsaan. Penyelenggaraan pendidikan pada masa perguruan kebangsaan tidak mengenal diskriminasi dalam hal derajat, perekonomian, maupun keturunan. Yang ketiga, pendidikan perguruan Islam. Dalam hal ini, patriotisme sebagai bentuk cinta tanah air berupa kesadaran nasional, setia kawan, dan membentuk organisasi yang positif. Nilai-nilai Pancasila pada masa Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama, nilai religi. Keragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia semakin banyak. Hal ini karena adanya pertambahan pengaruh agama baru dari bangsa asing. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Adanya jaringan perdagangan Indonesia yang membuka peluang untuk berinteraksi sosial dengan beraneka ragam suku bangsa. Yang ketiga, nilai persatuan. Bentuk sikap patriotisme bangsa Indonesia yang mulai terlihat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Yang keempat, nilai keadilan. Perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan rakyat serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran akan nilai keadilan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.